Shalom sobat terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat kalian semua. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, dan damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi Kau percayakan bagi kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamalah hati kami dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, juga menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah rekan sekerja Tuhan. Inilah firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 6-9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Seringkali di dalam hidup ini kita akan begitu bangga apabila kita mengenal seseorang yang begitu penting. Apalagi kalau sampai kita bisa diundang untuk terlibat dalam suatu kerjasama dengan orang tersebut. Tentunya itu akan sangat membanggakan sekali. Inilah yang seringkali kita tidak sadar dalam hidup kita. Padahal penguasa dari seluruh alam semesta ini begitu rindu untuk kita bekerja sama dengannya. Seringkali kita muncul dengan berbagai alasan seperti tunggu diberkati, atau tunggu di saat kita tidak sedang sibuk. Dan seringkali kita berkata belum memiliki apa-apa untuk bisa menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 35-41. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti saka 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ketika Yesus mau memberikan makan 5.000 orang dengan segala kemahakuasaan Yesus, ketika dia menyuruh orang-orang itu untuk duduk berkelompok, sebenarnya dia bisa saja memerintahkan makanan itu untuk turun dari surga langsung kepada pangkuan masing-masing orang. Tetapi mengapa Yesus tidak melakukannya? Sungguh sepertinya menyia-nyiakan kuasanya, bukan? Semua itu dilakukan Yesus karena dia begitu rindu untuk membangun iman kita, sehingga dia melibatkan kita dalam setiap proses keajaiban yang dia kerjakan. Dibutuhkan iman seorang anak kecil untuk begitu yakin bahwa 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki bisa membuat perbedaan. Demikian pula butuh iman dari para murid-murid untuk mendistribusikan. Yang dibutuhkan hanyalah iman, dan seringkali inilah yang tidak kita sadari dalam melakukan pelayanan. Yang kita butuhkan hanyalah 5 roti dan 2 ikan, dan selebihnya adalah bagian Tuhan. Jangan berfokus untuk menyediakan makanan untuk 5.000 orang, tetapi apa yang ada padamu, sekalipun itu hanya 5 roti dan 2 ikan, ketika engkau persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan engkau memberi makan 5.000 orang. Marilah kita mulai untuk menjadi rekan kerja Tuhan
dengan seberapa yang kita punya, dan Tuhan akan merekayasakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang membuat kami untuk terus berada dalam terang dan jalan-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, dan buat apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, memiliki masalah dan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib. Mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkan kasih dan berkat-Mu agar setiap orang dari segala bangsa boleh percaya dan mengalami Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.